Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Ayyuhal mu'minuna rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Muslimin muslimat rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita dipertemukan di duha ini di majelis ilmu. Semoga ini adalah bagian dari taman-taman surga yang akan kita kenang kelak di masa di mana para penduduk surga mereka bernostalgia tentang apa yang telah berlaku di dunia. Sebagaimana kita dipertemukan di taman surga dunia ini, semoga Allah juga pertemukan kita di taman surga akhirat. Wani arsadakumullah, kita bahas kelanjutan dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi sebagai syarah dari atau mukhtasar dari kitab Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Ibnu Al-Jauzi rahimahullah. Masih pada bab sebelum kita bab baru, tambahan sedikit lagi tersisa tentang keutamaan ilmu dan ulama. Wa qala Al-Hasan rahimahullah, laulal ulama'u la sara an-nasu mithlal bahaim. Dan Al-Hasan rahimahullah yang dimaksud adalah Imam Hasan Al-Basri, Imam Ahli Basrah. Beliau ini dikenal sebagai orang yang sangat paham tentang halal dan haram. Di antara mengatakan a'lamu tabi'in bil halali wal haram Hasan Al-Basri. Beliau adalah ulama tabi'in yang paling paham terkait dengan halal dan haram. Beliau katakan laulal ulama, jika bukan karena ulama, lasaron nasu mitlal bahaim, niscaya manusia itu seperti binatang. Kalau tidak ada ulama, maka manusia dan binatang itu nyaris sama saja. Kenapa? Apa pembeda antara manusia dengan hewan? Imam Malik bin Dinar beliau mengatakan rakaballahul bahaim min syahwatin duna aklin. Allah itu ketika menciptakan binatang, maka Allah menyertakan syahwat, keinginan, insting, tapi tidak menyertakan akal. Ini untuk binatang. Ketika menciptakan malaikat, warakabal malaikah min aklin duna syahwatin. Kalau malaikat diciptakan itu disertakan badannya akal tetapi tidak memiliki syahwat. Nah, manusia apa yang dimilikinya? Warakkabal insan min kilaihima. Allah menciptakan manusia itu disertakan akal sekaligus syahwat. Akal yang dengannya itu manusia bisa membedakan mana baik, mana buruk. Yang seharusnya dia kemudian mengetahui pula mana halal, mana haram. Karena fungsi akal yang paling utama adalah membedakan itu, membedakan mana baik, mana buruk. Ya. Nah, kalau binatang itu punyanya keinginan saja, dia tidak memiliki apa yang namanya akal. Ya, kalau otak punya, cuman tidak punya akal. Beda antara otak dengan akal atau pikiran. Ya, ya kalau dikatakan hewan punya otak, iya, tapi tidak punya pikiran. Ya, seperti ya udang punya otak, ya namanya otak udang tidak bisa untuk mikir ya. Nah,
seandainya manusia itu tidak digunakan akalnya, ya, dia tidak kemudian berusaha mengetahui mana halal, mana haram, mana baik, mana buruk, maka yang akan berfungsi pada manusia hanyalah hawa nafsu saja. Kalau yang berfungsi hawa nafsunya saja, keinginan saja, maka tidak ada bedanya antara manusia dengan hewan. Itu maksud kalimat laulal ulama lasara nasu mithlal bahaim. Yang kita ketahui bahwa para ulama adalah warathatul anbiya. Mereka adalah pewaris para nabi, ya. Sehingga ketiadaan mereka, tidak tersebarnya ilmu, akal kemudian juga tidak akan berfungsi sebagaimana yang Allah kehendaki. Yang itu menjadi pembeda antara manusia dengan hewan, ya. Pembeda antara manusia dengan hewan itu di akal itu, ya. Bagaimana menggunakan akal, ya. Kalau soal hawa nafsu itu sama, keinginan, ya. Jadi insting manusia dengan binatang itu kalau lapar ya mencari makan, itu biasa, ya. Kalau hidup itu, makanya seandainya hidup itu hanya soal mencari makan, ya maka kerbau juga mencari makan, ya. Apa-apa hewan-hewan semua mencari makan, ya. Jadi kalau manusia itu seandainya tidak dibimbing oleh para ulama yang mereka tahu mana halal, mana haram, mana baik, mana buruk, dan bagaimana mengutamakan yang baik dari yang buruk, maka seandainya tidak ada ulama, sama itu antara manusia dengan hewan. Ini yang dijelaskan oleh Imam Hasan al-Basri. Wa qala Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, ya, Mu'ad bin Jabal ini sahabat, ya, yang paling paham tentang halal dan haram. A'lamu ummati bil halali wal haram, ya. Umatku yang paling tahu tentang halal dan haram. Dia adalah Mu'ad bin Jabal. Abdullah bin Mas'ud bahkan mengatakan tentang Mu'ad bin Jabal, inna Mu'adan kana ummah. Adalah Mu'ad itu termasuk di antara ummah. Kalau Allah berfirman inna Ibrahim kana ummah, sesungguhnya Ibrahim adalah ummah, satu umat. Beliau mengatakan dengan tafsiran ayat tersebut, inna Mu'adan kana ummah. Mu'ad itu juga seorang ummah. Apa makna ummah? Yakni imaman yuqtadabi. Dia seorang pemimpin yang diikuti jejaknya. Menjadi pemimpin itu bisa karena ilmunya. Ilmunya diikuti, makanya dia menjadi seorang imam, ya. Kemudian juga makna yang kedua, mu'allimun nasal khair. Dikatakan ummah karena dia mengajarkan kebaikan pada orang lain. Dan Mu'ad bin Jabal di samping beliau ulama, beliau juga mengajarkan kepada manusia. Di antaranya beliau bahkan yang diutus oleh Rasulullah ke Yaman dengan pesan beliau, innaka satati qaum ahli kitab. Wahai Mu'ad, sesungguhnya kamu akan mendatangi kaum ahli kitab. Nah, maknanya beliau ini seorang guru juga di samping seorang yang memiliki kafaah yang luar biasa dalam hal ilmu, ya. Makanya tatkala Mu'ad bin Jabal bertanya kepada Rasulullah, dari kualitas pertanyaan sudah terlihat kecerdasannya. Satu kali beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah wa yub'iduni anin nar. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku, beritahu aku suatu amalan yang dengannya bisa memasukkan ke dalam surga dan bisa menjauhkan dari neraka. Nah, ini pertanyaan Mu'ad bin Jabal yang kemudian direspon Rasulullah dengan kalimat laqad sa'alta 'an 'adim. Ini pertanyaan besar, ya. Ini pertanyaan besar. Coba seandainya belum ada ini, ini alangkah tampak sekali bahwa ini pertanyaan yang sangat-sangat berbobot, ya. Karena dengan nantinya mengetahui amal apa yang bisa memasukkan ke dalam surga sekaligus menjauhkan dari neraka, maka itu sudah cukup, sangat-sangat cukup menjadi bekal, ya. Maka ini pertanyaan sangat berbobot, ya. Jadi kecerdasan seorang juga bisa dilihat dari pertanyaannya. Dan perlu diketahui para sahabat itu kalau bertanya itu untuk diamalkan, ya. Mereka ketika bertanya itu mau diamalkan. Mohon maaf, bukan sekedar tambah-tambah wacana, ya. Ustaz, saya bertanya Ustaz untuk tambah-tambah wacana, itu nggak usah dijawab,
ya. Buat apa kalau sekedar apa ini, apalagi sekedar ngetes dan sebagainya, ya. Nah, para sahabat ketika bertanya itu memang untuk diamalkan, ya. Baik. Mu'adz bin Jabal mengatakan, ta'allamul ilma, fa inna ta'allumahu lillahi khasyah, wa talabahu ibadah, wa mudarisatahu tasbih, wal bahtha anhu jihad, wa ta'limahu liman la ya'lamuhu sadaqah, wa badluhu li ahli qurbah, wa huwal anisu fil wahdah, wa sahibu fil khulwah. Mu'adz bin Jabal beliau mengatakan, hendaklah kalian pelajari ilmu, ya. Pelajarilah ilmu, ngajilah, terus belajar. Kenapa? Fa inna ta'allumahu lillahi khasyah. Karena sesungguhnya belajar itu ketika diniatkan karena Allah, maka itu bagian dari bukti khasyahnya kepada Allah, ya. Ketika seseorang belajar ilmu, maknanya dia mempraktekkan khasyahnya kepada Allah. Karena orang yang punya khasyah itu hanya para ulama, ya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, ya. Sesungguhnya orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah hanyalah ulama. Di sini rasa takut, tapi dalam bahasa Arab menggunakan diksi khasyah, yakhsha, bukan yakhaf, bukan khauf, ya. Meskipun artinya sama kalau diterjemahkan, ya. Khauf itu takut, khasyah juga takut, tapi memiliki sifat yang berbeda antara khasyah dengan khauf. Khauf itu takut, ya takut aja, ya. Termasuk takut pada sesuatu yang dia tidak tahu kenapa takut, itu dia tidak tahu detailnya. Mungkin pernah saya contohkan seseorang yang ditugaskan di tempat yang dia belum kenal daerah tersebut, masih blank, ya, nggak ada data-data tentang daerah tersebut, berbahaya atau tidak, bagaimana komunikasinya dan sebagainya, dia blank. Maka dia ada rasa khauf, takut, ya. Tapi khasyah itu rasa takut yang didasari karena pengetahuan yang detail, ya, tentang sebab akibat, tentang konsekuensi dari setiap ucapan dan perbuatan, ya. Itu khasyah, ya. Seperti seseorang yang berada di suatu tempat yang dia tahu betul itu tempat yang memang sangat berbahaya, ya. Berapa kali ada orang terkena bencana di situ, itu memang tempat yang sangat berbahaya. Dia ada rasa takut, namanya khasyah, ya. Kenapa? Dia detail tahu tentang efek dampak dari suatu ucapan atau perbuatan. Hanya para ulama yang memiliki rasa khasyah. Kalau yang khauf banyak, tapi yang punya khasyah itu hanya para ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sebaliknya juga, hadirin yang dimuliakan Allah SWT, seseorang itu dikatakan alim, berilmu kalau dia punya rasa takut, ya. Kalau seseorang dia kononnya ada informasi yang dia simpan, ya, ada matan yang dia hafal, tetapi tidak ada rasa takut, ya, maka dia belum menjadi seorang ulama, ya. Makanya dikatakan para salaf dahulu, laisal ilm bi kathratir riwayah, walakinal ilm bi kathratil khasyah. Ilmu itu bukan dengan banyaknya periwayatan, ya, bukan dengan banyaknya hafalan, tapi ilmu itu adalah dengan banyaknya rasa takut, ya. Artinya apa? Artinya kalau dengan kita ngaji, dengan kita belajar, dengan kita memahami, ya, mentadaburi ayat hadis, kok belum bertambah khasyah kita, rasa takut kita, ya kita perlu tata hati kita, ya. Mungkin cara belajar kita atau bagaimana cara kita menerima ilmu itu perlu diperbaiki. Karena seharusnya ilmu itu akan berpengaruh pada khasyah, rasa takutnya kepada Allah. Karena kalau kita perhatikan misalnya bagaimana Allah memberikan ilham, pengetahuan, informasi kepada orang-orang yang beriman, ya, dengan seruan Ar-Rahman
yang bahkan dalam Al-Qur'an ada 90 tempat yang menggunakan seruan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Itu ada 90 ayat. Satu di antaranya berada di tengah. Yang 89 di awal ayat. Ya. Ini karena yang sedikit yang di tengah, ada yang tahu ayat yang mana itu? Yang ya ayyuhalladzina amanunya di tengah. Kalau yang di depan nanti ya kelamaan nyebutkannya ya. Kayaknya sih pada hafal, cuman kan kelamaan nanti nyebutnya ya. 89 ayat. Yang di tengah apa? Iya ya ayyuhalladzina amanu, maksudnya awalnya. Di awalnya apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu ya ayyuhalladzina amanu yang berada di tengah ayat. Yang selainnya itu di awal ayat. Ketika Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, itu sesungguhnya merupakan bagian dari apa ya, kayak ditanting ya. Kalau memang benar kalian beriman, ini ya akan ada instruksi. Ya, akan ada instruksi, akan ada suatu pengetahuan, kabar yang menuntut untuk respon. Responnya berupa menjalankan perintah atau meninggalkan larangan. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kalau kamu mendapati seruan Ar-Rahman, ya ayyuhalladzina amanu, maka pasang baik-baik telinga kamu, perhatikan baik-baik firman Rabbmu. Karena akan ada perintah untuk dikerjakan atau akan ada larangan untuk ditinggalkan. Nah, dari situ kita tahu bahwa setiap kita bertambah ilmu, mungkin berupa pengetahuan apa yang Allah perintahkan, ya, kita takut untuk melanggar, ya, kita takut untuk meninggalkannya. Ketika kita ada pengetahuan tentang larang-larang Allah, maka kita takut untuk menerjangnya. Maka seharusnya dengan bertambahnya ilmu, selalu kita berupaya untuk bertambah khasyah kita kepada Allah, ya. Wa talabahu ibadah, mencarinya adalah sebentuk ibadah, ya. Jadi mencari ilmu itu adalah bagian dari ibadah. Bahkan kalau Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa al-ilmu babu kulli ta'abbud. Ilmu itu adalah pintu dari segala bentuk ibadah. Pintu dari segala bentuk ibadah itu adalah ilmu, ya. Maka ilmu itu yang menjadi sarana untuk beribadah, itu juga bagian dari ibadah, ya. Bahkan menjadi pintu dari semua ibadah. Baik ibadah dengan pengertian khusus ataupun ibadah dengan pengertian umum, semua butuh ilmu, ya. Apa itu ibadah dengan pengertian umum? Ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali ad-dhahirah wal batinah. Ibadah itu adalah kata yang mencakup seluruh apa-apa yang dicintai oleh Allah, apa-apa yang diridhoi oleh Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan, yang lahir maupun yang batin. Maka sesungguhnya ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, dan memang hanya untuk ibadah kita diperintahkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu memang bisa dipraktekkan 24 jam sehari, 7 hari sepekan, ya, 29, 30 atau 31 hari kalau hitungan pakai ini ya, samsiah. Kalau komariah ya antara 29 29-30. Nah, itu semuanya bisa dipakai untuk mempraktikkan ibadah, ya. Bisa 24 jam itu hanya ibadah saja. Dan memang hanya untuk itu kita diperintahkan. Jadi kalau yang di luar itu berarti kita tidak sedang menjalankan perintah Allah. Harusnya 24 jam kita itu untuk ibadah kepada Allah SWT, ya. Tidur kita juga bisa bernilai ibadah. Dan itu hanya dimengerti oleh orang-orang yang punya ilmu, ya. Maka beda tidurnya orang berilmu dengan orang tidak berilmu, ya. Itu ketika kemarin kita bahas di awal, ya. Hal yastawil apa itu? Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, ya. Katakanlah apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Karena memang jelas beda, ya.
Orang yang berilmu dia bisa memanfaatkan setiap gerak-geriknya, setiap waktunya itu dalam rangka ibadah kepada Allah. Tidurnya orang berilmu ibadah, karena dia tahu bagaimana tidurnya memiliki nilai ibadah. Makannya orang yang berilmu itu ibadah, karena dia tahu bagaimana cara makan sehingga ada nilai ibadah pada makan tersebut, bukan sekedar hilangnya rasa lapar, hilangnya rasa haus kalau minum, ya. Tapi dia tahu bagaimana caranya mendapatkan pahala dari seluruh aktivitas, ya. Perkataan, perbuatan, diamnya pun juga bisa bernilai ibadah kepada Allah. Mempelajarinya adalah tasbih, ya, ucapan subhanallah, ya. Jadi belajar ilmu syar'i itu juga bernilai tasbih sebagaimana yang dikatakan oleh Mu'adz bin Jabal, ya. Wal bahthu anhu jihadun, ya. Dan mencari ilmu itu juga bagian dari jihad, ya, bagian dari jihad, ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang berjihad di jalan kami, ini saya akan kami tunjukkan jalan yang benar kepadanya, ya. Makanya mencari ilmu itu juga bagian dari jihad yang seseorang yang mati dalam keadaan mencari ilmu, dia juga dalam keadaan fi sabilillah. Wa ta'limahu liman la ya'lamuhu shadaqah. Mengajarkan kepada orang yang belum tahu itu adalah sedekahnya orang yang berilmu, ya. Di antara kemurahan anugerah yang Allah berikan kepada kita itu adalah bahwa ternyata selagi orang itu mau, selalu ada cara kalau dia punya ilmunya untuk mengamalkan apapun yang dengan modal ilmu, ya. Sedekah misalnya tidak punya harta, tapi kalau dia punya ilmu, maka dia bisa bersedekah, ya. Jadi apapun itu bisa ditempuh dengan, karena sekali lagi ilmu adalah pintu dari segala bentuk ibadah, ya. Makanya yang tahu ilmunya bagaimana bisa mengimbangi orang-orang kaya dengan sedekah mereka, padahal dia tidak memiliki harta, itu bisa, ya. Satu riwayat di mana orang-orang fakir, orang-orang fuqara di kalangan para sahabat, mereka datang kepada Rasulullah, ya. Ya Rasulullah, zahaba ahlu dusuri bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya memborong pahala mereka, ya. Jadi mereka banyak peluang untuk mendapatkan pahala. Yusalluna kama nusalli, mereka salat sebagaimana kami salat. Wa yasumuna kama nasumu, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Wa yatasaddaquna bi amwalihim, fi riwayatin wa yahujjuna, ya. Mereka bersedekah, mereka berhaji. Walam natasaddaq walam nahujj, sementara kami tidak bisa bersedekah dan kami tidak bisa berhaji karena ketiadaan harta kami. Orang kaya enak, mereka punya harta itu, bisa berhaji, bisa sedekah, ya. Maka kemudian Nabi memberikan suatu ilmu, suatu pengetahuan, satu ilmu, ya. Maukah aku tunjukkan kepadamu suatu amalan yang kalau kalian mengerjakannya maka bisa mengungguli amal yang tadi kalian sebutkan. Apa itu? Bahkan beliau katakan, tidak ada lagi yang mampu mengungguli amal kalian kecuali orang yang mengamalkan amal yang sama, ya. Ini kan suatu ilmu yang Nabi ajarkan, ya. Yang dengan ilmu ini maka meskipun seseorang tidak punya harta, bisa bersedekah, bisa bersaing dengan orang-orang kaya dalam sedekahnya, ya. Apa dijawab oleh Rasulullah? Yakni setelah selesai sholat wajib, bacalah subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar masing-masing 33 kali, ya. Hingga orang-orang fakir ketika itu dengan modal ilmunya ini, maka mereka bisa bersaing dengan orang-orang kaya, ya, dengan melazimi bacaan-bacaan tadi. Meskipun akhirnya kemudian orang-orang kaya di kalangan para sahabat, mereka itu juga walaupun sudah sedekah tapi juga masih saja tetap antusias untuk mengamalkan amal-amal yang lain, selagi itu perintah, selagi itu sunnah, selagi itu anjuran, mereka akan mengerjakannya. Maka begitu mendengar, melihat orang-orang fakir mereka membaca tasbih, tahmid, takbir, mereka pun juga ikut membacanya, ya. Jadi mereka bersedekah, berhaji, sholat, saum, tapi juga baca tasbih, tahmid, takbir setiap selesai sholat.
Orang-orang fakir kemudian ngitung lagi, merasa kalah lagi, datang lagi pada Rasulullah. Sampai Nabi mengatakan, "Dzalika fadlullah yutihi may yasha." Ya. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Ya, orang yang kaya itu sedekahnya dengan harta. Ya, memang unggulan amal di situ. Tapi kemudian Nabi memberikan satu ilmu, ya, yang dengannya ini juga bisa menjadi jalan keluar. Asal tahu ilmunya, maka dia bisa bersaing, ya. Dia bisa berlomba. Masing-masing punya kesempatan untuk menang, ya, menjadi juara pemenang dalam kebaikan. Karena Nabi bersabda, likulli ma'rufin shadaqah. Ya, untuk setiap jenis kebaikan, maka itu ada nilai sedekah. Semakin orang paham jenis-jenis kebaikan, apa saja yang termasuk kebaikan, lalu dia mengerjakannya, maka dia semakin banyak sedekahnya. Ya. Kalau dia tidak bisa menyaingi orang-orang kaya dengan banyak sedekah mereka, dia bisa bersaing berlomba dengan apa? Mengetahui, belajar tentang segala macam jenis kebaikan dan dia bisa mengerjakannya. Ya. Nah, ini kenapa dikatakan bahwa mempelajarinya itu adalah sedekah. Jadi belajar itu juga sedekah. Ya. Wa badluhu li alihi qurbah. Ketika dia bersedekah atau wa badluhu li ali qurbah, ya. Bersedekah dengan ilmu atau dia mencurahkan menerapkan ilmunya, ya, untuk membantu yang berhak, maka itu merupakan bentuk qurbah, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa huwa al-anisu fil wahdah wa sahibu fil khulwah. Ini hampir sama cuman dengan diksi yang sedikit berbeda. Dia adalah menjadi teman tatkala kesendirian, ya. Sahabat ketika dalam keadaan sepi. Nah, itu orang yang punya ilmu, ya. Makanya ada pula yang mengatakan khairu jalisin fi kulli zamanin kitabun, ya. Sebaik-baik teman di setiap zaman, setiap waktu itu adalah buku. Ya. Itu di masa-masa, tentu saja di masa-masa para ulama, ya. Ilmu itu ada tahapan, ya, bagaimana orang menyimpannya. Yang pertama itu al-ilmu fis sudur. Ilmu itu berada di dada, ya. Jadi para sahabat utamanya radhiyallahu anhum, mereka itu ilmu itu mengandalkan hafalan. Makanya disebut al-ilmu fis sudur. Ilmu itu dihafal. Ilmu itu di dada, ya. Dipahami, dihafalkan. Makanya Al-Qur'an, mushaf Qur'an, ya, awalnya ketika itu karena mengandalkan hafalan, bukan sekedar tidak ada harokatnya, tapi juga tidak ada titiknya pun nggak ada. Bukan sekedar tidak ada A-I-U-nya, ya, tapi titiknya pun juga nggak ada. Ya. Bisa dibayangkan, ya, huruf ba, ta itu kalau di tengah membedakannya gimana? Di belakang juga bagaimana? Ya. Huruf nun, itu kalau di belakang kelihatan, ya, bedanya. Tapi kalau di tengah jadi sama juga dengan yang lain. Dengan ba, ta, ya. Itu sama, nggak ada titiknya masalahnya. Buru-buru harokatnya, titiknya nggak ada. Lalu bagaimana mereka bisa membacanya? Dengan apa? Dengan hafalan mereka. Sehingga itu kayak jadi alat bantu saja. Ya. Nah, kemudian berkembang sampai sekarang, seperti sekarang ini. Sebenarnya juga tidak semua ulama sepakat. Ya. Tapi insya Allah ini terbaik. Cuman sekedar sejarah saja, tidak semua ulama sepakat dengan mushaf Quran yang dikasih harokat, tidak semua ulama sepakat. Ya. Kenapa? Di antara yang mereka khawatirkan, ya, di antara yang mereka khawatirkan apa? Nanti kalau dikasih harokat komplit seperti itu, orang nanti malas menghafalnya. Ya. Sudah mengandalkan, sudah ada harokatnya. Ya. Dan itu ternyata kekhawatiran ulama itu, ya, betapapun kita tetap masih melihat insya Allah yang lebih banyak manfaatnya, sehingga orang bisa membaca Al-Quran, ya, walaupun belum hafal tapi bisa khatam Al-Quran, walaupun khatamnya kadang hanya Ramadan saja, ya. Nah, tapi bisa khatam Quran karena apa? Ada harokat, ya. Coba kalau tidak ada harokat, hafal enggak ada harokat, ya. Atau untuk menghatamkan harus hafal. Wah, itu berat. Nanti hanya berapa orang yang bisa menghatamkan Quran. Tapi dengan adanya harokat, ya,
Masya Allah, orang-orang seperti kita yang hafalannya terbatas itu bisa khatam Quran, ya, ya tadi, ya. Tapi tidak usah nunggu Ramadan ya untuk apa? Untuk mengkhatamkan Quran, ya. Dan mulainya ketika Ramadan juga tidak harus mulai dari juz pertama, ya. Mau baca Quran kayak nunggu juz pertama dan itu pun nunggu Ramadan. Sekarang bisa dimulai, ya. Syukur khatam berapa kali, nanti pas masuk Ramadan, pas di juz 29 itu juga nggak apa-apa gitu loh, ya. Nah, jadi di hari pertama sudah khatam Quran, ya. Di hari pertama sudah khatam Al-Quran, ya. Cuma nanti ritmenya di apa percepat. Makanya ini juga sudah mendekati apa bulan apa Ramadan ya, belum Ramadan ya. Tapi udah dekat juga ya. Udah bulan depan apa Rajab, Sya'ban, Ramadan. Bulan Rajab itu adalah bulan untuk menanam benih, ya. Udah mulai menanam benih, ya. Tinggal Ramadan mau panen apa ya, kita tanam itu benihnya, ya. Apalagi kalau sudah di bulan Rajab itu menanam benih, ya. Nanti bulan Sya'ban itu saat memupuk, ya, merawat. Nah, nanti di Ramadannya itu tinggal panen, ya. Ringan menjalankannya, tinggal apa? Nambah kualitas maupun kuantitasnya, ya. Bagi yang untuk amal-amal yang tentu yang apa? Yang qabul dengan tambahan. Kalau sholat wajib ya hanya 5 aja, jangan ditambah dalam satu hari ya. Nah, tapi kalau sholat sunnah mutlak boleh ditambah, ya. Nah, ini beberapa hal yang terkait bahwa dulu ulama itu ilmu itu fisudur, al-ilmu fisudur, ilmu itu di dada, benar-benar dihafal, ya. Hadis dihafal. Maka di awal-awal turunnya Al-Quran, ketika masih aktif wahyu turun, makanya Nabi melarang para sahabat itu menulis, ya, menulis apa hadis. Kalau ayat ditulis, hadis tidak ditulis, supaya apa? Tidak tercampur antara ayat dengan hadis, ya. Baru setelah era berikutnya, ya, kemudian al-ilmu fis sudur, yang kedua wal ilmu fis sutur. Ilmu itu fis sudur, kemudian fis sutur. Ilmu fis sutur yakni di kertas, ya. Ada masa-masa di mana nulis itu menjadi sesuatu yang sangat penting, bahkan hingga hari ini, ya. Jadi kalau dikatakan ulama tentu setelah masa-masa penulisan, ya, masa-masa tadwin hadis mulai dibukukan. Nah, sejak itu maka menulis menjadi sesuatu yang sangat penting sekali, ya, sangat urgen di dalam menyimpan ilmu. Maka disebut al-ilmu fis sutur. Ilmu itu di kertas-kertas, ya. Misalnya kemudian dengan munculnya apa yang dilakukan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, ya, beliau yang menulis kitab apa? Tafsir At-Tabari, ya, sampai itu abad 3 Hijriah. Abad 3 Hijriah. Beliau nulis tafsir apa? At-Tabari itu, dan sampai-sampai kalau dikalkulasi antara umur beliau dengan karya beliau, maka didapatkan hasil satu hari menulis tidak kurang dari 40 halaman. Ya, 40 halaman. Beliau menulis 40 halaman setiap harinya. Ya. Jangan dibayangkan seperti sekarang, ya. Pakai mesin ketik yang karena kita sudah sering sampai apa? Jari-jari ini kayak ada matanya, ya. Nah, dulu tidak ada mesin ketik, ya. Dan tidak ada model copy paste, itu juga nggak ada. Salin tempel, ya, select all, itu gampang banget sekarang ini. Mau nulis 100 halaman juga bisa kan, ya. Tapi masalahnya nulis enggak gitu loh, ya. Mudah tapi ternyata juga enggak nulis, ya. Dulu Ibnu Jarir atau Tabari itu betul-betul mempraktekkan apa ini thalabul ilmi minal mahdi ila lahdi, ya. Belajar itu sejak dari buayan sampai ke liang lahat, ya. Itu sampai di akhir hayat beliau juga dalam keadaan menulis. Beliau sakit, yang sakit itu membawa ajal beliau. Di saat akhir-akhir itu ada di antara sahabat muridnya juga yang mendoakan beliau. Ketika mendengar doa tersebut beliau tertarik, ya. Ini ilmu bagus, ini ilmu manfaat.
ambilkan saya kertas dan pena. Ya. Ala hadilah halah, dalam keadaan seperti ini Anda hendak menulis. Iya, dalam keadaan seperti ini. Tidak pantas orang muslim meremehkan ilmu. Walaupun dalam keadaan seperti ini. Dikasih ke beliau pena sama kertas. Ya, lalu beliau tulis doa tersebut hingga pas orang tadi pamitan, belum lagi sampai keluar rumah, itu ternyata beliau sudah wafat. Artinya di akhir-akhir beliau itu juga dalam keadaan menulis. Ya. Ini betul-betul belajar dari sejak buain sampai apa? Ya. Dari buain sampai ke liang lahat. Ya. Begitupun dengan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ketika beliau dengan hafalannya yang sudah luar biasa, kata Ar-Razi, kana Ahmad bin Hanbal yahfidu alf hadits. Adalah Imam Ahmad bin Hanbal hafal 1 juta hadis. Pun begitu di masa yang sudah sangat sepuh, beliau kemana-mana mesti bawa pena dan tinta. Kemana-mana dibawa itu. Sampai kemudian beliau ditanya, Aisyah, sampai kapan Anda membawa pena dan tinta? Ya. Sudah sepuh begini, ilmunya juga sudah komplit istilahnya orang sekarang. Kalau beliau hafal 1 juta hadis, jangan tanya Quran hafal enggak, ya. Sudah otomatis Al-Quran sudah hafal. Bahkan hadis dia hafal 1 juta hadis, ya. Ini teman murajaahnya Abu Zur'ah Ar-Razi. Kalau Abu Zur'ah itu dikatakan tentang beliau, beliau itu membacakan 200.000 hadis, hafalnya, ngelotoknya itu seperti rata-rata kita itu membaca surat Al-Ikhlas. Ya. Antum baca kulhu, misalnya dalam kondisi ngantuk, kira-kira selesai enggak? Oh, itu udah refleks, udah selesai, ya. Bahkan udah selesai sholat, lupa tadi baca apa ya. Ya. Udah enggak usah diingat-ingat, paling juga kulhu ya. Saking favoritnya, ya. Tetap baca kok ya. Itu udah refleks. Setelah Al-Fatihah apa? Nah, asal itu siriyah itu kulhu, ya. Sehingga enggak usah nanya, enggak usah mikir-mikir tadi saya baca apa ya. Kadang-kadang ada yang lupa kan? Tadi setelah Al-Fatihah baca apa, itu kadang lupa, ya. Ya, tapi karena udah sangat familiar, ini favoritnya. Tapi ada juga sahabat yang menjadikan ini sebagai favorit, ya. Karena ini seperti ke Al-Quran, Masya Allah, ya. Pun begitu juga tetap sahabat, ya. Para ulama juga tetap menghafal yang lain, bukan kemudian karena sudah hafal seperti ke Quran cukup dibaca 3 kali, nggak begitu. Mengkhatamkan ya seluruhnya dikhatamkan, dibaca, bahkan dihafalkan, ya. Ar-Razi itu membaca 200.000 hadis seperti kalau orang-orang baca qul huwallahu ahad. Artinya walaupun sambil ngantuk-ngantuk, ya, sambil apa tuh selesai itu loh. Ya. Tahu-tahu 200.000 hadis itu loh, ya. Nah, saking hafalannya lekat. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal ditanya, "Sampai kapan Anda membawa pena dan tinta?" Beliau mengatakan, "Ma'al makhbarah ilal maqbarah." Ma'al makhbarah dengan huruf kha, ya, ilal maqbarah dengan huruf qaf, ya, bersama tinta sampai mati, sampai ke kuburan, ya. Itu al-ilmu fis sutur, ya. Nah, maka di era penulisan ilmu itu Masya Allah, dulu para ulama ada yang setiap malam belum tidur sebelum menyelesaikan 90 halaman seperti Imam Al-Jurjani, ya. Belum tidur sebelum menyelesaikan 90 halaman nulis. Baik menulis untuk menyalin atau menulis untuk sebuah karya, ya. Makanya Ibnu Al-Jauzi dia menyelesaikan, beliau katakan, aku tulis dengan apa? Kedua jariku ini, Alfai Mujallad, 2000 jilid buku. Beliau tulis, ya. Beliau menulis 2000 jilid buku. Di antara 2000 jilid buku yang ditulis Ibnu Al-Jauzi, yang sampai ke antum, yang sudah pernah antum baca buku apa? Apa? Saidul Khatir, ya. Ada lagi buku beliau? Itu termasuk buku yang sangat-sangat inspiratif, ya. Saidul Khatir itu saya curiga jangan-jangan itu inspirasinya Facebook itu dari situ, ya. Saidul Khatir itu jadi beliau kalau sedang merenung itu dapat ide ditulis, ya. Kalau lagi pas nggak ngajar, kalau pas lagi nggak aktivitas, kemudian beliau ada ide-ide gagasan, seakan ada yang bertanya pada beliau, apa yang Anda pikirkan? Beliau tulis, ya. Apa yang Anda pikirkan? Beliau tulis. Apa yang Anda pikirkan? Beliau tulis.
Nah, ide-ide gagasan yang beliau tuangkan itu dikumpulkan, jadilah Saidul Khawatir. Said itu artinya ikatan, khawatir itu gagasan, mengikat gagasan-gagasan. Ya. Makanya itu memang tidak urut banget, tapi sangat-sangat inspiratif dan maka menggunakan bahasa aku. Ya. Seakan dia mengatakan yang aku pikirkan ini, gitu loh. Ya, gagasan saya ini. Ya. Coba nanti dilihat buku apa ini, Saidul Khawatir. Ya, saya akrab dengan buku tersebut karena memang ya terus terang ide besar dari buku Muslim Ibad adalah dari Saidul Khawatir. Ini baru tak sampaikan di sini ya. Jadi karya beliau di antara 2000 yang beliau tulis, 2000 jilid. Ada lagi? Talbis Iblis. Ya, itu termasuk buku kelas berat ya. Ya, lu udah bacanya dah. Ya. Udah kelas berat itu ya, tapi memang sangat-sangat bermanfaat. Ya, karena di sana disebutkan talbis iblis kepada ahli ibadah, pada ahli ilmu, itu kan berarti apa? Memang menerawang dan juga mendalami bagaimana para ahli ibadah, mendalami bagaimana para ahli ilmu. Ya, talbis iblis. Nah, itu kalau antum lulus baca itu, paham itu, masya Allah ya. Antum berarti juga mendalami, ikut berselancar di dunianya para ahli ibadah, di dunianya para apa? Ahli ilmu. Ya. Apalagi yang beliau tulis? Ini yang sedang kita bahas ini apa? Karya beliau. Ya, aslinya dari Minhajul Qasidin karya Ibnu Al-Jauzi, kemudian mukhtasarnya adalah ditulis oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ya. Ibnu Al-Jauzi beda dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya. Beda dengan apa? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Tapi ada enggak hubungannya? Ada enggak hubungannya? Hubungannya ada. Jadi Ibnu Al-Jauzi rahimahullah itu di 86 Hijriah ya. Beliau ketika itu memiliki seorang putri yang menikah dengan orang Turki. Yang sekarang Turki ya. Menikah dengan orang Turki ya. Nah, kemudian memiliki seorang anak yang lebih dikenal dengan Sibtu Ibnu Al-Jauzi ya. Jadi cucu dari Ibnu Al-Jauzi ya. Yang kemudian cucunya ini, cucu dari Ibnu Al-Jauzi mendirikan sebuah madrasah ya. Yang namanya Al-Jauziyah, diberi nama Al-Jauziyah untuk mengenang jasa Ibnu Al-Jauzi. Maka madrasahnya namanya Madrasah Al-Jauziyah. Nah, di situ dia mengangkat seorang petugas ya. Dulu petugas itu, kalau sekarang mudir, kalau dulu namanya qayyim ya. Mengangkat seseorang menjadi qayyimnya, Qayyim Al-Jauziyah. Nah, dia punya anak. Nah, jadilah anak tadi ya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi masih ada hubungannya, tapi bukan hubungan nasab. Tapi apa? Dari sisi ya tadi sejarah madrasah dari Al-Jauziyah. Baik. Ini sedikit tentang bagaimana karya-karya para ulama ya. Sampai-sampai tentang ilmu fisutur ya. Ilmu itu di tulisan Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau memiliki buku ini, gurunya Ibnu Al-Jauzi ya. Beliau menulis buku, satu judulnya yang bernama Kitab Al-Funun, ketebalannya 800 jilid. 800 jilid. Ya. Bukan halamannya, 800 jilid ya. Satu jilidnya ya sekira ini juga. Minhajul Qasidin ya, 500 halaman, tinggal dikalikan 800 ya. Itu kira-kira nulisnya kapan ya. Maka ahli ilmu dulu sekali lagi disifati apa? Cepat dalam 3 hal. Apa? Yang pertama? Cepat jalannya, cepat makannya, bukan ya. Apa? Cepat jalannya, cepat bacanya, cepat nulisnya. Ya. Nah, itu karakter apa? Dulu para ulama ya, itu punya 3 karakter ini. Jalannya cepat, membacanya cepat, kemudian nulisnya juga cepat. Sehingga di antara mereka ada yang tadi mampu menulis ya sampai 2000 jilid ya, 800 jilid untuk satu judulnya ya. Maka di ketika itu nulis itu menjadi suatu yang sangat dianjurkan, sehingga
celaan banyak ditujukan pada orang-orang yang malas nulis. Ya, sampai ada kalimat-kalimat, ya, barang siapa yang tangan kanannya tidak menulis, jangan-jangan tangannya kiri semua. Itu ada kalimat seperti itu. Ya. Rata nulis gak tangannya piwa kabeh itu loh. Ya. Sampai ada yang lebih pedes lagi itu ya. Ada yang lebih pedes lagi. Ya. Siapa yang tangannya tidak nulis, jangan-jangan kaki semua. Kan? Itu mirip-mirip tadi laulal ulama la soronas mithla bahaim. Ya. Terus dengan pasti tangannya kabeh itu ya. Ya. Ya, kalau memang itu tangan ya dipakai untuk nulis, gitu ya. Ya, dipakai untuk nulis. Ya, Imam Syafi'i juga bagaimana beliau menganjurkan tentang tulisan, ya, sampai mengumpamakan ilmu adalah buruan, ya. Dan tulisan itu adalah apa? Talinya. Ya, alangkah mengherankan orang yang dia berburu, udah dapat buruannya, tapi kemudian tidak Tidak ditali, dilepaskan begitu aja. Ya. Ditinggal nyari yang lain. Akhirnya apa? Ya tadi, ya. Orang belajar dapat 5 yang 10 hilang, ya. Mau lihat lagi enggak ada asarnya, enggak ada sisanya. Hafal enggak, kemudian nulis juga enggak. Ya. Nah, ini al-ilmu apa tadi? Al-ilmu fis sudur, al-ilmu fis sutur. Nah, sekarang ini ya, anak-anak milenial beda lagi. Al-ilmu fi flash disk, di Google dan sebagainya, ya. Nah, yang itu kemudian apa nggak boleh? Ya itu bagian dari cara silahkan tambahan, tetapi bukan untuk menggantikan. Ya, tetap saja di tulisan menulis itu sesuatu yang harus ada. Tetap saja fisudur menghafal juga harus dilanggengkan, dilestarikan. Jangan sampai kemudian itu menjadi pengganti, ya. Ya nanti akhirnya majelis ilmu nggak perlu, kenapa? Cukup lewat Zoom saja, ya. Tetap tidak bisa menggantikan keseluruhan dari fadilah-fadilah ilmu dan majelisnya. Karena majelis ilmu sendiri ada fadilahnya, yang itu tidak bisa kemudian seluruhnya itu fadilah tersebut tergantikan dengan apa? Dengan apa istilahnya? Online, ya. Baik. Ya, wa qala Ka'ab rahimahullah, Ka'ab yang dimaksud sering disebut dengan Ka'ab al-Akhbar. Beliau seorang ulama yang paham tentang ucapan-ucapan ataupun kisah-kisah Israiliyat, ya. Auhallahu ta'ala ila Musa alaihi salam an ta'allam ya Musa al-khaira wa 'allimhu lin-nas fa inni munawwirun lil mu'allimil khair wa muta'allimahu quburahum hatta la yastahaushu bimakanihim, ya. Di mana Allah Ta'ala mewahyukan kepada Musa alaihissalam, "Wahai Musa, hendaklah kamu belajar tentang kebaikan dan ajarkan kebaikan kepada manusia. Fa ini sesungguhnya aku munawwirun, aku memancarkan cahaya, ya, bagi orang yang mengajarkan kebaikan dan mengajarkannya, belajar dan mengajarkannya, kuburahum, memancarkan cahaya di kubur mereka sampai mereka tidak kesepian, ya, berada di tempat tinggal mereka, ya. Nah, ini di antara fadilah-fadilah ilmu dan juga para ulama. Semoga Allah menjadikan kita termasuk bagian orang yang setia selamanya belajar ilmu syar'i, kemudian juga mengajarkan apa yang kita sudah pelajari, dan tentu saja diberi taufik oleh Allah semoga untuk bisa menjalankan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari, karena ilmu nafi itu ilmu yang juga kemudian wujud di dalam amaliyah kita. Baik, kita lanjutkan pasal thalabul ilmi faridah, bahwa mencari ilmu itu adalah wajib, ya. Qad ruya an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Rawahu Ahmad fil Ailan. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, kita tahu Anas bin Malik, beliau seorang sahabat yang juga pembantunya Rasulullah, seorang sahabat yang didoakan oleh Rasulullah, Allahumma tawil umrahu wa aktir malahu wa waladahu. Ya Allah, panjangkanlah umurnya dan banyakkan anak dan hartanya. Maka beliau ini adalah sahabat yang panjang umurnya
dan beliau memiliki banyak anak dan banyak juga hartanya. Sesuai dengan doa Rasulullah untuk Anas bin Malik. Ya. Maka ini juga buah dari ikhtiarnya ibunda dari Anas bin Malik, yakni Ummu Sulaim Rumaisa. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, maka beliau membawa Anas bin Malik pada Rasulullah untuk didoakan. Di samping supaya bisa ngenger kepada Rasulullah, ya, membantu keperluan Rasulullah di umur-umur 10 tahun. Maka Nabi kemudian mendoakan Anas bin Malik dengan doa tersebut. Ya, ini banyak ya satu riwayat tentang Nabi mendoakan tuh anak-anak kecil. Ini harusnya kita contoh, ya, bagaimana kalau kita ketemu sahabat kita bawa anak kecil, doakan dia, ya. Ini juga keberkahan bagi yang membawa anak ketika ngaji, ya. Doakan, ya. Jangan sampai anak-anak itu kayak biasa, anak biasa dulu. Jadi tidak ada perhatian khusus, ya. Rasulullah itu sangat perhatian dengan anak-anak, ya. Begitupun ketika di masa kecilnya Ibnu Abbas didoakan juga oleh Nabi. Allahumma faqih fi din wa alimut ta'wil. Di masa kecil juga. Ya Allah, fakihkan ia dalam ilmu agama dan ajarkan ibadahnya ilmu tafsir. Itu Ibnu Abbas yang akhirnya juga menjadi khairu turjumanil Quran, sebaik-baik penafsir Al-Quran. Ya, ini di antara adab yang selanjutnya juga kita lestarikan. Anas bin Malik ini menjadi bantu Rasulullah sehingga wajar kalau beliau memiliki banyak sekali hadis, ya. Dan kita dapati juga dengan panjangnya umurnya itu fatwa-fatwanya juga banyak, ya, disampaikan oleh para tabi'in yang bersumber dari Anas bin Malik itu sangat banyak. Beliau meriwayatkan hadis banyak 2286 hadis, ya. Sehingga disebut sebagai Ashabul Alfain, sahabat yang memiliki 2000-an hadis, atau pasnya ranking ketiga. Setelah pertama adalah Abu Hurairah, kemudian Abdullah bin Umar, yang ketiga adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anin Nabi, dari Nabi SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib atas setiap muslim. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya. Ini juga tersebut juga di Ibnu Majah, ya, diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah, ya. Nah, tentang talabul ilmi faridatun, mencari ilmu itu adalah wajib. Ini maknanya wajib ain, faridatun ala kulli muslim. Apa saja yang ilmu yang menjadi fardu ain, ilmu yang menjadi kewajiban setiap orang untuk mempelajarinya. Maka Al-Maqdisi di sini mengatakan, qala al-musannifu rahimahullah taala ikhtalafan nasu fi dzalik. Ya. Orang-orang jadi penulis, jadi ketika penulis ini mengatakan penulis, artinya Al-Maqdisi menukil dari Ibnu Al-Jauzi, ya. Penulis rahimahullah mengatakan ikhtalafan nas fi dzalik. Orang-orang berbeda pendapat tentang ilmu yang sifatnya fardu ain. Faqala al-fuqaha, orang-orang fakih, para fuqaha, ahli fikih mengatakan huwa ilmul fiqh, yang dimaksud adalah ilmu fikih. Kenapa? Bihi yu'raful halal wal haram. Karena dengan ilmu fikihlah akan diketahui mana halal, mana haram. Nah, perkara yang halal, perkara yang haram itu kan sesuatu yang wajib diketahui oleh setiap orang. Maka ilmu fardu ain yang dimaksud adalah ilmu fikih. Ini menurut para fuqaha, ya. Wa qala al-mufassirun wal muhadditsun, para ulama ahli tafsir dan para pakar hadis mengatakan, ya, huwa ilmul kitabi was sunnah, ya. Yang dimaksud yang fardu ain adalah mengilmui kitab dan sunnah, ya, Al-Quran maupun hadis. Bihi ma yatawassalu ilal ulumi kulliha, ya, karena dengan ilmu mengilmui Alkitab dan As-Sunnah, maka menjadi perantara untuk mengetahui seluruh dari ilmu yang bermanfaat, ya. Ini menurut al-mufassirun wal muhadditsun. Waqalatu sufiyah, menurut orang-orang sufi, ya, tapi beliau menukil sufiyah di sini dengan istilahnya sebagai sikap yang netral, ya. Walaupun nanti kita bahas sufi itu bagaimana dan sebagainya, ya, tasawuf itu apa dan sebagainya, tapi beliau menyebut secara netral aja,
menurut orang-orang sufi ya, ilmu yang penting adalah, ilmu yang wajib ain adalah huwa ilmu ikhlas wa afatun nufus, ilmu tentang ikhlas dan afatun nufus ya, tentang bencana-bencana ataupun rintangan-rintangan ataupun penyakit-penyakit hati ya, ikhlas dan penyakit-penyakit hati ya. Tidak diragukan bahwa masing-masing itu adalah ilmu ya, dan yang sangat penting di dalam Islam. Nah, bahkan kalau Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan madarul Islam ala thalathati ahadits. Ilmu Islam itu berkisar pada 3 hadis. Dan ternyata hadis-hadis tadi terkait dengan ini. Ya. Apa? Yang pertama, jadi ilmu itu ada 3 hal ya. Berkisar pada 3 hadis. Hadis yang pertama adalah hadis innamal a'malu binniyat. Ya. Gimana lanjutannya? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw bimra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ini sepertiga ilmu Islam. Ya. Makanya kalau orang paham tentang masalah niat tadi, tentang ikhlas, tentang penyakit-penyakit hati ya, dia memahami sepertiga dari keseluruhan ilmu Islam ya. Ini ilmu yang pertama adalah hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa ya. Hadis yang kedua kata beliau, sepertiga ilmu yang kedua adalah hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Wa fi riwayatin man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ada dalam urusan kami yang tidak ada contoh dari kami, maka tertolak ya. Dalam hadis yang lain, barang siapa beramal dengan amal yang tidak ada tuntunan dariku, maka tertolak. Ini hadis yang kedua yang merupakan sepertiga ilmu yang kedua. Ini makna dari ilmu kitab sunnah, mengetahui bagaimana cara ibadah Rasulullah ya. Nah, ini yang kedua. Ilmu yang ketiga ya adalah hadis al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umur mustabihat ya. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, antara keduanya ada perkara yang syubhat. Inilah ilmu menurut siapa? Para fuqaha tadi ya. Maka sepertiga ilmu itu ada pada tentang ikhlas, tentang niat dan penyakit hati ya. Kemudian yang kedua tentang apa? Tata cara ibadah ya, sesuai dengan Quran dan Sunnah seperti apa yang ditunjukkan. Yang ketiga adalah tentang ilmu halal haram. Orang kalau sudah ngerti bagaimana cara ibadah, orang kalau sudah ngerti juga tentang halal haram yang mana, kemudian juga tentang hati, tentang ikhlas itu seperti apa ya. Kalau sudah tahu maka sudah komplit ilmunya. Ilmu ya memang 3 ini ya. Mana yang fardu ain ya, maka ada yang mengatakan ini, mengatakan ini. Nah, menurut beliau menulis ini ya, yakni Ibnu Al-Jauzi dan juga kemudian Al-Maqdisi, Ibnu Qudamah ya, was-sahihu annahu ilmu mu'alamatil 'abdi li rabbih ya. Yang rajih, yang benar menurut beliau ya, yang ini sebenarnya adalah menyimpulkan dari semuanya, mengumpulkan semuanya adalah ilmu tentang muamalahnya seorang hamba kepada Rabb-nya ya. Karena manusia itu sebagai hamba Allah, maka ilmu yang merupakan fardu ain adalah ilmu tentang bagaimana cara interaksi seorang hamba kepada penciptanya ya, yang telah menugaskan kepadanya ibadah. Karena semua laporan-laporan tanggung jawab nanti adalah kepada yang menugaskannya. Maka ilmu tentang itu menjadi fardu ain ya, menjadi fardu ain. Apa kemudian muamalah kepada sama manusia tidak ada ilmu yang wajib? Ada ya. Tapi itu sebagai konsekuensi logis dari apa? Mengilmui ya, berinteraksi antara seorang hamba kepada Allah ya. Maka kemudian nanti dirinci, insyaallah akan kita bahas yang akan datang ya, tentang rinciannya. Bagaimana sejak usia anak-anak, ilmu apa yang wajib ya, kemudian nanti kapan fardu ainnya belajar tentang puasa, kapan fardu ainnya
belajar tentang sholat, kapan fardu ainnya belajar tentang bisnis ya, dan siapa yang wajib ain tentang itu ya. Itu insyaallah yang akan datang kita lanjutkan. Sekian dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Demikian tadi tausiah dari Ustadz Abu Umar Abdillah pada kajian Rebunan